Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Saudara dan saudariku, rekan-rekan tim Mabitur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melakukan berbagai amal saleh, berbagai kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita di sebuah tim untuk berada di atas kebaikan. Dan keberadaan kita di salah satu tempat yang indah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar setiap kita mengambil faidah, setiap kita mengambil pelajaran tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya keindahan alam yang ada di sekitar kita tidaklah akan sempurna. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak memberikan atau kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Allah itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwun wa khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Allah berikan gambaran dunia dengan dua sifat yang disukai oleh manusia pada umumnya. Manusia suka dengan manis. Manusia suka dengan warna yang hijau dibandingkan dengan yang lain. Itu kemahasaan Allah. Akan tetapi Allah jadikan itu untuk ujian bagi kita. Makanya dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Mulk, Allah katakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah jadikan kehidupan dan kematian adalah sebagai ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya? Dengan kemahasempurnaan Allah dalam ciptaannya, dunia ini tetap menjadi ujian bagi kita. Dari mulai kita diciptakan hingga nanti diwafatkan, itu semuanya adalah ujian. Tetapi di dalam ujian ini, perjalanan kita hidup di dunia ini, tetap Allah berikan kebahagiaan, meskipun kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaan yang tiada tara adalah nanti pada hari kiamat kelak. Kita berpikir rehla ini kayaknya akan membuat rehat seluruh jiwa dan badan ini. Tapi tidak juga. Ya, kenapa? Karena memang kehidupan itu selalu lebih banyak sulitnya dan sejenak saja kebahagiaan. Sejenak saja kebahagiaan. Tapi itu sudah merupakan sebuah kenikmatan. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya keburukan dan adanya kebaikan. Bagi jiwa yang hanif, jiwa yang lurus, dia akan mencintai kebaikan, dan bagi jiwa yang tidak lurus, dia kebalikannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang perbuatan-perbuatan manusia yang buruk. Seperti contoh, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika dia mendengar semua apa yang dia dengar, ya kemudian dia ceritakan.
Coba bayangkan kalau ada teman kita nguping terus sama kita. Ceritain ke sana kemari. Kita kan nggak suka. Maka hendaknya demikian kita tidak berbuat demikian kepada orang lain. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Menjadi orang yang baik, mencintai kebaikan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Dengan kebahagiaan itulah maka banyak orang yang suka sama kita. Menjadi orang baik adalah orang yang selalu dicari oleh siapapun. Ya'lifuna wa yu'lafun, kata para nabi. Ya, kata Nabi SAW, orang yang baik itu adalah orang yang pandai bergaul dan orang yang pandai atau orang yang mudah orang lain bergaul sama kita. Kalau kita bukan orang baik, yang lisannya contohnya lisannya tajam, mencela, lisannya mengejek, apalagi berkata dengan perkataan yang kotor, maka orang lain tidak ingin mendekat dengan diri kita. Tetapi kalau kita baik, ya kita adalah orang yang man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang lain selamat dari lisan dan tangan kita, maka orang banyak akan mendekat kepada kita. Tapi itu tetap sebuah ujian. Untuk menjadi orang baik tidaklah mudah. Akan banyak rintangan-rintangan yang ada. Makanya Nabi katakan, yang namanya surga itu diliputi dengan makarih. Dengan yang dibenci-benci. Sulit. Tetapi yang neraka itu diliputi dengan syahwat. Apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Maka alhamdulillah Allah pertemukan kita bersama teman-teman kita yang baik. Teman yang baik adalah merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang besar. Maka pegang erat mereka. Jangan biarkan perselisihan yang sedikit ini seakan-akan kayaknya banyak perkara yang besar yang membuat kita pecah. Kaum muslimin, teringat dengan sebuah kebaikan. Kebaikan yang paling banyak itu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan adalah tatkala bulan Ramadan. Kebetulan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan para ulama itu biasa memberikan nasihat setiap kali masuk bulan Ramadan, selalu memberikan nasihat agar di bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling banyak berbuat kebaikan. Paling mudah berbuat kebaikan adalah di bulan Ramadan. Bagi kita yang saat ini mungkin masih merasa bukan atau belum menjadi orang yang baik, maka jadikan madrasahnya itu adalah Ramadan untuk menjadi orang baik. Dan kita harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan, tinggal kurang lebih sekitar 10 hari ya. 10 hari lagi. Kurang lebih sekitar 10 lagi akan datang bulan Ramadan. Dan salah satu adab seorang mukmin itu hendaknya dia bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak gembira? Sedangkan apa yang diinginkan oleh mukmin itu ada pada bulan Ramadan. Bukankah seorang mukmin dia cinta kebaikan hingga ingin dia mendapatkan rahmat Allah, hingga dia ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Begitu juga seorang mukmin dia tidak ingin keburukan, tidak ingin jadi orang yang buruk, tidak ingin mendapatkan azab Allah, apalagi dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mukmin itu ada di dalam bulan Ramadan. Banyak janji-janji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran bulan Ramadan yang menjadikan kita gembira. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Maka kita banyak dapatkan toko berkah. Ya, semoga diberkahi. Apa itu berkah atau barokah? Berkah atau barokah itu adalah kebaikan dan yang akan menarik kebaikan yang lain. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya banyak kebaikan. Kaum muslimin berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan kita dapatkan kemaksiatan sedikit. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, yang menjadikan kita gembira dengan bulan Ramadan,
Yang kedua adalah Nabi katakan futihat abwaabus sama. Pintu langit dibuka. Dalam riwayat yang lain pintu surga dibuka. Akan tetapi para ulama sebagian mengatakan benar-benar dibuka pintunya. 8 pintu surga itu benar-benar dibuka. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan yang dimaksud dibukanya pintu surga adalah Allah turunkan rahmat hingga banyak kebaikan pada bulan Ramadan. Yang ketiga yang membuat kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah ditutupnya pintu neraka. Ditutupnya pintu neraka. Dan para ulama sebagian mengatakan memang benar-benar ditutup. 7 pintu neraka ditutup benar-benar. Ya benar ditutup. Tapi sebagian ulama lagi memberikan keterangan yang dimaksud ditutupnya adalah Allah sedikitkan kemaksiatan pada bulan Ramadan. Hingga yang paling banyak adalah kebaikan. Lalu yang keempat, yang menjadikan kita gembira untuk berjumpa dengan bulan Ramadan adalah dibelenggunya syaitan-syaitan yang ganas. Sebagian ulama katakan benar yang syaitan itu dibelenggu. Ketika dibelenggu bukan berarti nggak bisa ganggu. Bukan berarti nggak bisa menggoda. Seseorang tatkala diikat terkadang dia mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan raut wajahnya dan lain sebagainya. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan dibelenggu adalah Allah turunkan semangat mereka untuk menggoda manusia. Ini perkara yang membuat kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, apalagi yang terakhir. Yang ingin saya sebutkan, ini dahsyat betul-betul. Ini yang kita inginkan. Apa kata Nabi tentang bulan Ramadan? Nabi katakan, lillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah catat bebas dari neraka. Dan kesempatan itu ada pada bulan Ramadan, tiap malamnya. Tiap malam bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk menjadi hamba yang tercatat bebas dari api neraka. Dan kegembiraan seorang mukmin sebagaimana saya katakan tadi, ketika menjadi hamba yang dimasukkan ke dalam surga dan ketika menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka saudaraku, rekan-rekan tim Mabitur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gembira akan datangnya bulan Ramadan harus ada pada diri kita. Kalau kita sudah terlambat saat ini, sahabat terdahulu dengan para salafus saleh terdahulu 6 bulan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan itu sudah berharap-harap, sudah bergembira dengan mau datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya kalau seandainya ada di antara kita yang belum gembira dengan datangnya bulan Ramadan, mungkin nggak bisa lagi melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, yang itu adalah merupakan pembatal puasa. Atau mungkin nggak bisa lagi mengais rezeki yang pekerjaan itu berkaitan dengan pembatal puasa. Maka ketahuilah, dunia yang kita cari itu sudah Allah tetapkan. Yang mau kita cari itu dinar, dirham, rupiah, itu sudah Allah tetapkan. Mau berapa jam kita habiskan waktu untuk meraihnya, tetap nggak akan bisa melebihi dari apa yang Allah takdirkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah katakan tidaklah ada hewan sampai hewan melata pun di dunia ini melainkan sudah Allah tetapkan rezekinya. Yang dianggap sebagai hewan dungu saja, keledai, itu masih bisa makan dan masih bisa hidup. Makanya rezeki itu tidak berkaitan dengan cerdasnya seseorang, tidak berkaitan dengan bodohnya seseorang, tidak berkaitan dengan badannya besar ataukah badannya kecil, pejabatkah ataukah dia rakyat biasa. Yang diperintahkan adalah berusaha untuk menggapai rezeki. Karena kita tidak tahu berapa rezeki yang Allah tetapkan hari ini atau waktu yang akan datang. Maka jangan jadikan kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan dengan apa yang dijanjikan tertutupi dengan sebab kekhawatiran tidak dapat makan pada bulan Ramadan. Malah justru membuat kita semangat untuk melakukan banyaknya kebaikan. Nah, ikhwan fillah, kegembiraan itu juga harus disertai dengan banyaknya hal. Coba bayangkan kalau ada orang yang kita rindu-rindukan datang ke tempat kita.
Suatu ketika ternyata Allah takdirkan dia akan datang. Biasanya lisan ini akan mengatakan, jadilah, mudah-mudahan nggak batal dia datang. Selalu lisan kita mengatakan demikian. Maka demikian juga yang harus kita lakukan dengan bulan Ramadan, yaitu berdoa. Di antara doa yang diucapkan oleh para sahabat yang kita dapatkan riwayatnya adalah mengucapkan Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Ya Allah, antarkan Ramadan kepadaku. Kebalikannya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, jadikan amal ibadahku di bulan Ramadan diterima. Diterima sebagai amal saleh. Ya, diterima sebagai amal saleh. Kemudian ya ikhwan fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Begitu juga kegembiraan itu menjadikan kita memiliki persiapan. Persiapan mau apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Karena tekad kuat untuk bisa menggapai banyak kebaikan pada bulan Ramadan tak cukup tanpa adanya perencanaan. Seringkali ada tekad kuat untuk mendapatkan, oh nanti bulan Ramadan saya akan banyak beribadah. Tapi ternyata perencanaannya nggak ada. Kebanyakan nanti di akhir Ramadan atau 10 akhir baru mengatakan, cepat kali ya bulan Ramadan ya. Udah sebentar lagi mau selesai. Karena nggak punya perencanaan. Maka pikirkan apa yang kita lakukan dengan amal-amal yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai anjuran pada kita. Di antaranya adalah salat tarawih, salat malam, di mana Nabi SAW mengatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan salat pada malam hari bulan Ramadan, itu tarawih, didorong dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya siapa saja yang salat bersama imam, berarti salat tarawihnya berjamaah, khususnya bagi kaum lelaki. Barang siapa yang dia salatnya bersama imam, kemudian dia berpaling sudahnya bersama imam, arti bareng dengan imam sudahnya, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Ya, ini luar biasa. Dengan beberapa jam, 1 jam atau 1,5 jam, bahkan terkadang kita dapatkan hanya 45 menit, tapi kita diberikan pahala seakan-akan kita berdiri di hadapan Allah semalam suntuk. Begitu juga, ya kita berazam, pokoknya bulan Ramadan ini harus full salat tarawih, berjamaah. Ya, yang lebih ditekankan sebagaimana kita katakan tadi adalah kaum lelaki. Ya. Begitu juga yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah sedekah. Ya, sedekah. Mau berapa kita sedekah tiap hari? Apakah dengan 500 rupiah tiap hari? Apakah dengan 1.000 rupiah tiap hari? Ketahuilah wahai saudara dan saudariku, bahwasannya kemuliaan yang didapatkan dari amal saleh sedekah tidak harus selalu banyak. Meskipun tidak dipungkiri bahwasannya suatu yang banyak itu juga memiliki kemuliaan. Akan tetapi ada satu hal yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kesulitan seorang hamba, ini yang menjadikan dia mendapatkan banyaknya pahala. Ketika ada orang yang hanya memiliki keterbatasan dalam harta, dia tidak bisa bersedekah dengan banyak, akan tetapi dia tetap mengulurkan tangannya untuk bersedekah, ini lebih sulit bagi dia, maka kesulitan inilah yang menyebabkan dia mendapatkan pahala banyak. Kalau boleh saya berikan sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran, tatkala ada 2 orang yang memiliki kesamaan di dalam harta, kemudian yang satu bersedekah setiap pekan saja dengan 500.000, kemudian yang satu lagi tiap hari. Namun ternyata ketika dihitung sepekannya tetap 500.000, sama dengan orang yang pertama. Siapakah di antara mereka yang lebih mulia? Padahal hartanya sama banyak.
Ya, ketika sodakohnya sama banyak dalam sepekan, dilakukannya sama-sama pada bulan Ramadan, tentunya yang lebih mulia adalah yang tiap hari. Setidaknya ada dua sebab yang menyebabkan dia mulia. Yang pertama adalah kesulitan yang dia rasakan. Karena mengulurkan tangan tiap hari, dia lebih capek dibandingkan dengan sekali dalam sepekan. Apalagi dibarengi dengan harus melawan hawa nafsunya yang malas. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwasanya 8 pintu surga itu berkaitan dengan amal ibadah seorang hamba. Seperti contoh Ar-Rayyan. Pintu surga untuk apa? Untuk orang yang sering berpuasa. Maka begitu juga tentang sedekah. Ada pintu sedekah yang dikabarkan oleh Nabi. Tetapi Nabi mengabarkan pintu sedekah itu akan dimasuki oleh orang yang ahli sedekah. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan ahli sedekah? Ahli sedekah itu adalah orang yang sering bersedekah. Sebagaimana dalam perkara dunia, seseorang tidak akan menjadi ahli elektronik kalau hanya sekali belajar, kemudian tidak menerapkannya. Dia bisa menjadi ahli elektronik karena dia selalu bongkar pasang, gagal sukses, dan begitu seterusnya, maka dia menjadi orang yang ahli. Maka demikian yang menjadi ahli sedekah. Lalu, di antara amalan yang juga ditekankan pada bulan Ramadan adalah membuka mushaf. Ya ikhwan fillah, jangan sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi kita tak pernah menjadikan jari jemari ini untuk membolak-balikan kertas-kertas mushaf Al-Quran. Ramadan adalah madrasah yang paling terbaik untuk kita bisa membaca Al-Quran. Untuk kita bisa membaca Al-Quran. Seandainya kita punya perencanaan saya akan khatam Quran di dalam bulan Ramadan, maka kemudian diperinci lagi tiap harinya berapa bacanya, insya Allah maka akan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi kalau disiapkan dengan mushaf tersendiri, Al-Quran tersendiri. Apalagi bagi siapa saja yang memiliki kesibukan yang di luar rumahnya, maka dia bisa gunakan dengan mushaf yang kecil, yang bisa dikantongi. Yang kalau seandainya dia punya perencanaan 2 lembar, maka ketika mushaf berada di kantongnya, dia akan ingat, oh hari ini baru 1 lembar, masih kurang. Kalau tanpa perencanaan biasanya nanti mundur, oh besok aja, nanti dirapel, hingga akhirnya berlangsung bulan Ramadan sampai pertengahan, 1 juz dalam Al-Quran pun belum kita baca. Hanya sekedar keinginan, hanya sekedar tekad kuat saja. Oh Ustaz, ternyata saya belum pandai membaca Al-Quran. Ketahuilah Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, yatata'ta', dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Artinya tak pandai. Bacaan panjangnya dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang seharusnya ditekan tidak ditekan. Tapi Nabi SAW mengatakan usahanya itu ma'asafaratil kiramil bararah. Dia bersama para malaikat. Jadi tidak ada yang merugi. Dalam usaha kita untuk taat kepada Allah tidak ada yang merugi. Apalagi Nabi SAW mengkabarkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saudaraku, hidup umat Nabi Muhammad ini enggak panjang. Nabi katakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Usia umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Coba lihat berapa usia kita. Dan Nabi katakan wa aqallu man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali yang dia melampaui 70 tahun. Tinggal berapa tahun lagi kita akan hidup kalau seandainya usianya 70 tahun. Maka kebahagiaan pada bulan Ramadan diantaranya karena ada Lailatul Qadar. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Itu dakwahnya. Belum lagi sebelum berdakwah. Kita 70 tahun. Apakah kita bisa menang? Apakah kita bisa lebih baik dari umat terdahulu? Bisa. Karena di antara keistimewaan umat ini, Allah kasih Lailatul Qadar. Yang amal ibadah seseorang 1 hari, khairun, lebih baik dari 1000 tahun. Dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama seperti 1000 bulan, tapi lebih baik. Berapa 1000 bulan kalau kita hitung tahun?
83 tahun. Tahun ini kita dapat Lailatul Qadar. Tahun depan kita dapat Lailatul Qadar. Tahun berikutnya dapat lagi Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun jadi berapa? 830 tahun. Bukankah akhirnya bisa menyamai, bahkan bisa lebih mulia dari umat-umat terdahulu dengan diberikan usia panjang? Itulah kebahagiaan kita dengan bulan Ramadan. Maka kesempatan kali ini perkumpulan kita ingin mengingatkan untuk menjadi orang yang baik adalah belajar atau menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasah untuk menjadi orang baik yang akhirnya nanti berlalu bulan Ramadan seperti kupu-kupu yang terbang, yang tadinya kupu-kupu ini berawal dari apa? Seekor ulat. Yang siapapun nggak mau dekat dengan ulat ini. Nggak mau dekat dengan ulat itu. Sebagian takut gatal, sebagian jijik. Namun tatkala dia menjadi kepompong di Ramadannya, seakan-akan Ramadan adalah menjadi kepompong. Lalu kemudian di akhir Ramadan, karena dia memanfaatkan dengan benar, kemudian terbanglah atau keluar dari kepompong itu menjadi kupu-kupu dengan warna-warna yang indah. Siapapun tidak ingin terlewatkan dari melihatnya, bahkan kalau bisa meraihnya. Maka jadikan Ramadan ini menjadi wadah, menjadi waktu kita memperbaiki diri. Jadi orang baik itu sejatinya mudah kalau didorong dengan niat yang baik dan tekad yang baik. Nabi pernah suatu ketika lewat jenazah. Ya, kemudian Nabi katakan al-mustarih. Lalu yang kedua lewat jenazah al-mustarahu minhu. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau al-mustarih itu kami paham. Mustarih itu orang yang istirahat, karena wafat juga orang istirahat, kan gitu. Tapi apa yang dimaksud dengan al-mustarahu minhu? Ya, lalu Nabi SAW mengkabarkan, kalau yang al-mustarih itu adalah seorang mukmin yang tatkala Allah wafatkan dia istirahat dari kepenatan dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia, dia istirahat. Tetapi yang dimaksud dengan al-mustarahu minhu, dia adalah orang yang bejat, dia adalah orang yang buruk, yang ketika Allah wafatkan dia, bukan dia yang istirahat, tetapi makhluk yang hidup ini istirahat dari kerusakannya. Dia istirahat dari kenakalan-kenakalan, merasa senang, merasa gembira dengan wafatnya dia. Apakah kita mau menjadi seorang hamba dengan kenakalan kita, dengan keburukan kita, dan keburukan itu adalah sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita wafat dengan keburukan, bebatuan kata Nabi, dia beristirahat dari kenakalannya. Pepohonan beristirahat dari kenakalannya. Jadi bukan hanya manusia yang beristirahat dari kenakalannya, makhluk-makhluk yang ada berada di sekitarnya merasa gembira dengan kematiannya. Sungguh menjadi orang yang merugi. Di dunia merugi, di akhirat merugi. Apalagi kalau kita berbicara kebaikan dan keburukan dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di alam barzakh. Para ulama mengatakan seseorang itu diwafatkan dengan kebiasaannya. Seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaannya. Apakah yang saat ini menjadi kebiasaan kita? Apakah kebiasaan kita ini adalah kebiasaan yang buruk? Ataukah kebiasaan kita ini adalah kebiasaan yang baik? Maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah selalu menjaga salat dan berusaha untuk melakukan sujud di hadapan Allah dengan memperbanyak salat, maka Allah wafatkan dia dalam kondisi salat. Kalau kebiasaannya adalah mencaci maki manusia, ia berbuat buruk, maka dia akan diwafatkan di atas keburukannya. Kemudian ketika Allah masukkan kita sama-sama ke dalam barzakh, di alam kubur, maka yang ada dua hal yang sama-sama kita dapatkan. Apa itu? Pertama, kegelapan. Semua orang akan mendapatkan kegelapan. Sampai kepada para sahabat pun mendapatkan kegelapan. Sebagaimana seorang ketika Nabi SAW berdoa di atas kuburannya Abu Salamah, Nabi mengatakan, Allahumma nawwirhu fi qabrihi. Ya Allah, berikan cahaya dia di kuburannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang alim selevel para sahabat saja tetap mendapatkan kegelapan.
Kemudian yang kedua yang kita sama-sama mendapatkannya apa? Yaitu himpitan. Nabi mengatakan kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan doghtoh, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orang yang akan mendapatkan selamat dari himpitan. Padahal Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat yang ketika wafatnya Nabi mengatakan ihtazza 'arsyur rahmani bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Menandakan kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz, tapi Sa'ad bin Mu'adz pun mendapatkan himpitan. Kapankah kita mendapatkan penerang? Kapankah kita mendapatkan kelapangan dari himpitan? Setelah kita bisa menjawab 3 pertanyaan yang hari ini mungkin mudah kita untuk menjawabnya. Hari ini mudah kita untuk menjawabnya. Siapapun akan mendapatkan nilai 100. Tetapi ternyata jawaban itu dibantu dengan amal saleh yang kita lakukan. Kalau kita jadi orang buruk, maka kita tak bisa menjawab. Kalau kita jadi orang baik, maka kita akan bisa menjawab. Kemudian nanti semua itu akan Allah berikan penerang jadi terang, ya, kemudian Allah lapangkan himpitan tersebut. Maka hari ini kita berkumpul adalah untuk memperbaiki diri kita. Kita punya sahabat, kita punya teman, samping kanan dan samping kiri kita adalah untuk membantu kita menjadi orang baik sampai Allah wafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Semoga Allah jadikan pertemanan kita, persahabatan kita ini menjadi persahabatan yang langgeng di atas keimanan, persahabatan yang langgeng sampai nanti di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena Allah katakan, ya, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sahabat, teman, yang ketika di dunia teman, karib, dekat, akan tetapi nanti pada hari kiamat jadi musuh. Sebab apa? Sebab kemaksiatannya. Maka Allah katakan kecuali orang yang bertakwa. Kita berharap ketakwaanlah yang menjadikan kita bertemu. Ketakwaanlah juga yang akan menjadikan kita berpisah. Ya, karena pertemanan itu akan berpisah sebab kemaksiatan. Sebab kemaksiatan berarti ada salah satu di antara pertemanan itu atau teman yang berbuat kemaksiatan, inilah yang menjadikan kita berpisah. Dan itu merupakan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Mari sama-sama jadi orang baik. Orang yang disenangi oleh orang lain, ya, dan kita orang yang merasa nyaman berada di sisi kita. Karena tidak mendapatkan kezaliman dari lisan kita dan tidak juga mendapatkan kezaliman dari tangan kita. Dan orang senang dengan keberadaan kita karena dia akan menjadi orang yang selalu mendapatkan manfaat. Demikian, semoga beberapa penyampaian ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga ini menjadi pengingat untuk menjadi perubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Ya, wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.